Hari ini, gue kedatangan seorang pendeta yang sempat viral karena statementnya tentang takjil war. Ini dia pendeta Steve Marcel. Dari proses perjalanan hidup yang ia lewati, dengan kepahitan dan kebencian yang sempat dia rasakan, ia harus melepaskan pengampunan kepada seseorang yang telah menyakiti keluarganya. Dan di sini, dia juga bercerita bagaimana dia sempat kehilangan kakaknya yang baru berumur 6 tahun karena kecelakaan. Ini dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hello semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Welcome kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa gue akan minta kalian untuk klik tombol subscribe atau bisa memberikan super thanks. Atau kalian juga bisa membeli merchandise official kita seperti yang lagi gue pakai sekarang ini. Yo, this looks really cool. Dan kalian bisa langsung foto. Di sini ada link QR code yang akan membawa kalian ke online store official kita. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya kalian pakai, tag kita juga dong di Instagram ya. @DanielMananta_Network. Nah, sekarang ini kita langsung aja ngobrol sama tetangga kita yang luar biasa. This is Pendeta Steve Marcel. Bro, what is up? Wow, puji Tuhan. Senang bisa ketemu dengan Evangelis Daniel Mananta. Jangan dibocorin, bro. Oh iya. Ini kabar baik. Intel. Oh, halo ya. Saya puji Tuhan. Brother, it's takjil war lo itu benar-benar membawa sukacita di semua kalangan. I think, Tuhan. At that time it was so much fun. Keren banget sih, bro. Well, gue langsung nanya to the point aja nih. Kayak lu belum pemanasan udah deg-degan dulu nih. Langsung bro. Gak ada basa-basi. Sikat. Lu gak deg-degan ya saat itu pas lagi mau si takjil war itu? Maksudnya lu gak deg-degan kalau misalnya kalau ini malah jadi bumerang gimana? Kalau tiba-tiba orang ngeresponnya, wah ini sih padahal emang niatnya toleransi gitu. Tapi kalau misalnya ini ternyata ada beberapa pihak yang ngelihat ini justru jadi sebagai tantangan lah lu nggak deg-degan di situ. Ya, memang kalau misalnya jemaat gue ya, mereka udah tahu bahwa gue sering main pinggir jurang. Jadi memang gue sering main pinggir jurang dan memang ini salah satu area pinggir jurang yang akhirnya gue masuk ke dalamnya. Tapi yang masuk ke dalam jurangnya maksudnya? Enggak, pinggirnya, enggak sampai tolak loh, jangan sampai ya. Cuman maksudnya memang benar-benar pinggir jurang. Tetapi begini, kita tetap berusaha untuk mengevaluasi. Jadi gue tuh kalau misalnya ada statement-statement yang sensitif seperti itu, biasanya yang pertama gue evaluasi dulu diri sendiri. Artinya gue coba melihat dari perspektif teologisnya aman atau tidak dan lain sebagainya. Kemudian gue coba koordinasi, coba ngobrol sama teman-teman yang memang dari yang lebih paham. Kemudian sama tim pelayanan. Baru akhirnya kita lempar ke jemaat. Satu hari kan 9 sesi ibadah. Kita tes dulu di sesi pertama. Ternyata kalau misalnya aman, baru akhirnya berani. Deg-degan, awalnya deg-degan, tapi lama-kelamaan sesi pertama ketika lihat responnya aman, dari beberapa perspektif aman, akhirnya udah gak deg-degan lagi. Jujur malah kakak rohani, keluarga gembala yang deg-degan. Ini kan, waduh, apalagi pas viral itu, besoknya kan langsung viral. Exactly. Itu deg-degan. Pas bangun juga deg-degan. Tapi puji Tuhan, ya responnya bagus, responnya indah. Kalau gue bisa kepikiran beberapa nama pendeta-pendeta gede di Indonesia, dia yang ngomong, serang. Betul. Tapi lu yang ngomong gak diserang. Gue bingung gitu maksudnya. Tapi malah jadi sukacita gitu. Betul. So what was your secret gitu? Sebenarnya ya, kalau bilang rahasia sih nggak ada rahasia. Tapi gue bisa pastikan ini Tuhan yang bekerja. Kenapa? Karena seperti yang mungkin brother tadi bilang bahwa ada banyak orang ketika ngomong sesuatu yang sensitif, dampaknya bisa jadi bumerang. Backfire ya, jadi bumerang. Tetapi ketika bicara tentang walk target kemarin, itu juga kaget banget, responnya begitu indah, responnya begitu luar biasa. Dan memang namanya war, tapi pesan yang dibawa adalah akhirnya peace. Akhirnya benar-benar kedamaian yang luar biasa. Dan itu tadi kalau bukan Tuhan nggak mungkin bisa begitu. It's crazy. Gue dari tim gue pun juga ngasih lihat kayak gila nih ini sekarang mereka udah beliin baju koko juga nih bro. Sampai segitunya gitu. Gue yang kayak gila ini sih pecah sih. Ini kayak udah jadi di level one level up and everything. Berarti nanti tahun depan siap untuk jadi agen ya? Let's go. Wah, mantap.
Jadi yang menonton agen saya tambah satu lagi yang hebat. Let's go bro. Yes. But ya, lu pengen itu sebenarnya udah berapa lama khotbah saat itu? Sebagai seorang GBDS? pendeta. Itu sebenarnya mulai khotbah itu sebagai seorang pendeta itu dari tahun 2013 something, 2014 lah. Oke. 2013 2014. Jadi sebenarnya udah 10 lama. tahun. Iya, betul. Di berkhotbah as a pastor, tapi akhirnya yang benar-benar baru lu jadi jebret banget, viral banget adalah si Takjil Bowl kemarin di tahun 2024. Amin, yes. Apalagi bro selama 10 tahun ini yang lu pinggir jurang. Sebenarnya banyak ya, kalau mau lihat khotbah-khotbah yang sebelum-sebelumnya memang senang main pinggir jurang. Artinya satu hal yang kadang-kadang orang nggak mau bahas misalnya. Kadang-kadang ada banyak orang kadang-kadang takut untuk bahas. Tapi kita kan sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta kita punya tanggung jawab sama jemaat kita. Kadang-kadang contoh kemarin ada beberapa pengajaran-pengajaran yang sebenarnya sudah keluar dari dasar kebenaran firman Tuhan yang selama ini gue pahami dengan benar gitu ya. Nah gue punya tanggung jawab untuk kasih tahu jemaat, ini loh pemahaman firman Tuhan yang benar. Jangan sampai akhirnya salah paham. Dan memang akhirnya ada banyak orang yang mungkin kok ini sensitif dibahas. Tapi ya itu tanggung jawab kita. Apalagi sebagai pendeta kan bukan cuma mau menyenangkan jemaat, tapi kita punya tugas untuk mengarahkan mereka sesuai dengan firman Tuhan. Apa sih emangnya yang sensitif untuk dibahas tapi harus dibahas? Contoh sederhana kemarin ya sempat terkenal Kristen progresif. Oke. Kemudian perpuluhan juga sempat ricu kan. Ya. Akhirnya mau nggak mau ya sudah kita bahas untuk kita kasih tahu ke jemaat. Jangan sampai salah. Kalau yang lain kayak misalnya lu pernah ngomongin soal seks misalnya di khotbah lu atau hari Minggu kemarin gue baru bahas tentang nafsu. Tentang seksualitas. Jadi mau bahas nih? Yeah, why not? Oke. Yeah. Habis ini kita jalankan persembahan ya. Jadi kalau ada yang mau perpuluhan by the way. Brian disebut loh. Hai brother. Saya mau bilang ya, kok jadi kayak khotbah. Nah, contoh kemarin gue bahas tentang nafsu seksual misalnya. Itu sebenarnya baik. Maksudnya memang Tuhan ciptakan itu. Tujuan Tuhan adalah untuk mencapai rancangan Tuhan, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Artinya satu hal yang sensitif dibahas di jemaat umum, tapi mereka harus tahu. Ada banyak orang seperti nafsu seksual itu satu hal yang sangat salah dan keliru, akhirnya kayak tabu untuk dibahas. Padahal itu memang Tuhan ciptakan, Tuhan anugerahkan, tujuannya apa? Untuk mencapai rancangan Tuhan, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Nah, tetapi itu harus ada dalam tempat yang tepat yang namanya pernikahan yang kudus. Menjadi sebuah yang salah ketika itu ditaruh di luar pernikahan yang kudus. Makanya kemarin gue pakai analogi api. Api bermanfaat nggak? Bermanfaat. Tetapi gue bawa kardus kemarin, gue mau bakar di depan mimbar. Tapi kan kalau sampai gue bakar di depan mimbar, dekat mimbar kayu, papan kayu, itu kan yang ada kita semua sama-sama teriak kan, menyala gerejaku gitu kan. Wow, penuh dengan api. Wah, memang sih api Roh Kudus. Api yang sesungguhnya. Nah, jadi itulah gambaran tentang itu tadi. Api bermanfaat selama di tempat yang tepat dan dalam kuasa kita. Nafsu seksual itu baik selama dalam koridor pernikahan. Karena pernikahan kalau mohon maaf suami udah gak nafsu lihat istri nggak nafsu lihat suami juga kan bisa berbahaya. Makanya penting juga untuk itu tadi dibahas dan dikasih tahu ke jemaat. Dude, I love it. Gue ngerasa bahkan ya sekarang ini kayak yang lu bilang itu. Gue gara-gara pernah ngobrol sama Angel Peters ya. Dia bilang kayak gini, setan itu berusaha bikin lu nafsu dan punya hubungan seksual dengan pacar lu sebanyak mungkin. Tapi setelah lu menikah, nafsu seks itu hilang gitu. Make sense. Itu dia kenapa penting banget to not have sex before marriage, tapi justru seksnya setelah marriage. Karena banyak banget sekarang teman-teman sendiri yang udah married, tapi kayak udah melupakan bagian seksnya gitu. Betul. Padahal tuh kayak perintah Tuhan. Yes. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Exactly. Jadi mari harus punya anak banyak. Mohon maaf pemerintah. Ya salah satu yang ini ya berarti memang lu sendiri punya anak berapa emang? Gue baru satu. Gue sekarang sementara. Berarti 10 lagi ya kira-kira. Rencananya 10 atau 25. Makanya kemarin kan gue lagi bimbingan pernikahan nih. Cuma istri gue masih bertahan gitu. Gue udah koordinasi sama gembala. Gue tanya, mohon maaf ibu gembala, kalau istri dibius boleh nggak? Boleh katanya. Yang penting ngaco. Soalnya kan
harus beranak cucu dan penuhi bumi. Amin, saudara. Haleluya. Mari kita angkat tangan sama-sama. Bro, Yes. how did you become a pastor? Maksudnya momen apa sih yang bikin lo jadi tiba-tiba merasa terpanggil banget gitu untuk menjadi seorang pendeta? Kalau mundur sejenak ya, gue nggak pernah kepikiran untuk jadi seorang pendeta. Jadi gue merantau ke Jakarta itu tahun 2007, rencananya menjadi artis. Apalagi ngelihat Indonesian Idol zaman dulu kan, Oh, wah, wow. hostnya itu kan kayaknya keren banget. Oh my god, VJ dengan rambutnya yang, wah, oh my god, untuk mendanggal lagi rambutnya ya. Makanya pakai topi. Kalau bisa gue topi jebret gitu lagi kan. Super sayang. Tapi lu ke Jakarta pengen jadi artis dengan modal bisa nyanyi, bisa Enggak. ngedance, apa? Lu pengen jadi artis? Pokoknya gue pengen main sinetron, apa ya pokoknya yang penting gue jadi artis gitu. Banyak orang pikir gue bisa nyanyi dari dulu. Enggak, dulu gue waktu masih kecil aja nyokap gue bilang suara lu jelek, naku. Tapi hebatnya nyokap tuh di gini, dia nggak membiarkan begitu saja. Dia bilang begini, kamu memang suaranya jelek, tapi kalau kamu bisa ngomong, kamu pasti bisa nyanyi. Jadi abis dibanting diangkat lagi. Itu memang ibu yang luar biasa. Terima kasih ibuku. Wow, pasif agresif. Nah, makanya kalau bilang nyanyi enggak, cuman karena waktu itu kan sempat ikut ajang modeling di Manado, kemudian ada banyak kayak Abang None Jakarta versi Sulawesi Utara dan lain sebagainya. Makanya banyak kenalan orang-orang entertain dari Jakarta. Jadi akhirnya ketika ketemu di Manado ya biasa, ya udah tenang aja nanti ada kita bisa bantu dan lain sebagainya. Nah, dengan modal itu, link dan niat tadi akhirnya berangkat ke Jakarta. Cuma itu tadi ya, sampai ke Jakarta berbeda. Memang celakalah orang yang mengandalkan manusia, ujung-ujungnya kecewa kan. Oh, yang ngajak lu ke Jakarta itu agen gitu. Link Mereka bahkan ada yang agency, ada yang decision maker di beberapa PH, Oh, wow. yang seharusnya kan mampu menolong, tetapi ketika saya datang berbeda, nggak seperti yang diharapkan. Oh, bentar. Oke. Ini karena ini cerita banyak banget sih yang terjadi gitu ya. Ini bukan cerita lo aja. Gue sempat dengar juga orang-orang dari daerah dijanjikan berbagai macam hal dan akhirnya ketika mereka datang ya udah lo disuruh ngekos pun juga mungkin kadang-kadang nggak layak juga dan habis itu disuruh melakukan banyak hal-hal yang tidak senonoh gitu ya untuk dijanjikan dengan job-job dan lain-lain gitu. Jadi maksudnya kalau dari lu sendiri si yang ngajak lu ini dia manajer artis kah? Dia itu talent casting director kah atau apa? Jadi ada beberapa yang ngajak. Jadi kan itu kan mereka ada beberapa pemilihan dan akhirnya mereka ya orang-orang berbeda-beda untuk ada di sana jadi juri, jadi kepala acaranya dan lain sebagainya. Jadi macam-macam. Jadi nyampe ke sini itu tadi ada agency, ada manajer artis, ada decision maker di PH dan lain sebagainya. Itu si juri-juri itu tuh ya? Iya, juri-juri itu. Nah, artinya kan secara logika manusia kan gue udah punya banyak koneksi nih. Biasa kan koneksi menentukan prestasi kan banyak orang bilang. Betul. Akhirnya gue berpikir, oke, gue siap berangkat ke Jakarta dengan biaya sendiri, dengan modal iman campur nekat. Akhirnya berangkatlah. Nyampe ke Jakarta itu tadi datang ke PH, datang ke agency, dan itu tadi ada beberapa yang nggak sesuai dengan yang diharapkan, ada beberapa bener hanya ingin memanfaatkan, ada beberapa yang ternyata ada niat jahat di balik semua itu. Jadi akhirnya Tuhan kok nggak sesuai dengan apa yang gue bayangin dulu waktu sebelum datang ke Jakarta. Ya akhirnya Tuhan sadarkan, ya kecewa, berharap pada manusia. Kecewa. Tapi emang bener yang tadi lu bilang koneksi menentukan prestasi. Karena koneksi ke Tuhan itu yang sangat menentukan prestasi. Semua baik. Benar kan saudara? Ini Evangelis Daniel Mananta. Haleluya. Iya. Aduh, Iya, kayak gitu. And I think ketika lu luntang-lantung di Jakarta itu what's your life like kalau gitu saat itu? Pertama kali, jadi itu akhirnya karena gini, kita kan masih berpikir bahwa masih pikiran positif ya. Mereka juga masih sibuk, mereka lagi, ya. Dan akhirnya udah casting lah. Nah ketika casting ya ada akhirnya orang-orang yang tertarik dan oke, mulai kasih peran. Dan akhirnya mulai masuk pada kalau kamu pengen dapat peran lebih lagi, ayo kamu harus gaul dengan kita dan lain sebagainya. Dan akhirnya masuklah kepada pergaulan malam karena mereka nggak semua ya, saya nggak bilang semuanya, tapi banyak di antara mereka yang sangat dekat dengan dunia malam, dengan dunia malam. Saya percaya
brother ngerti, bisa melihat karena udah sangat berpengalaman, sangat dekat dengan dunia malam dan Kok lu akhirnya bisa asumsi gitu sih tentang gue? karena pengalamannya. Pasti kan view-nya jauh lebih luas. Ini kalau dalam dunia industri ini lebih senior nih. Enggak, kesannya dunia malam gue lebih gelap gitu daripada dunia malam lo gitu. Bukan, karena brother Daniel tuh udah melihat dunia kegelapan. Iya. Makanya akhirnya sekarang menjadi terang dimanapun berada. Haleluya. Tidak semudah itu anak muda. Jadi akhirnya. Ya, tapi emang gue parah banget sih. Iya, Dunia iya. malam gue kayaknya lebih pekat daripada Oh my God. Iya, parah sih. Tolong siapkan kolam baptisan abis ini. Jadi akhirnya ya itu tadi gue masuk ke dalamnya. Gue ikutin cara hidupnya. Dan ditambah dengan begini. Kan gue waktu masih di Manado gue sangat cukup dikekang. Bukan dikekang secara langsung, tapi nyokap gue nggak akan tidur sebelum gue sampai rumah. Jadi kekangan secara halus. Ya. Nah, tetapi ketika nyampe di Jakarta, gue bebas. Gue sangat bebas. Akhirnya jadi terkesannya liar akhirnya. Dengan segala kebebasan yang absolut itu, akhirnya gue ikut segala macam. Itu sampai pergaulan yang sangat mengerikan. Artinya karena pikirnya, oh ini nih ada ini jalannya nih. Ini yang bisa membantu gue untuk nanti bisa sukses dan lain sebagainya. Akhirnya gue masuk ke dalam dan seorang Marcel di masa lalu kayaknya nggak pantas jadi pendeta. Jadi bener-bener kelamnya itu sebenarnya dari 2007 sampai 2008-an mau ke 9. Non-stop, memang pulang cuma buat mandi, balik lagi. Iblis ngeliat gue aja mungkin minder gitu, ngeliat gue sampai, ya ampun gue aja iblis nggak gitu-gitu amat gitu ya. Akhirnya hancur semuanya, karena otak kan rusak. Rusak, akhirnya ngomong juga jadi belibetan, kemudian penampilan, kesehatan, semuanya hancur kan. Dari kecil, gue dididik dalam keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Oke. Fondasi imannya sebenarnya luar biasa. Gue punya orang tua yang takut akan Tuhan. Mereka melayani Tuhan dengan luar biasa. Tapi itu tadi karena pergaulan akhirnya itu tadi gue jauh